Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Konon, orang Jawa zaman dulu punya cara sederhana untuk membersihkan wajah, untuk nasib hidupnya. Bukan dengan skincare mahal, bukan dengan ramuan modern, melainkan hanya dengan air. Air yang sudah didoakan dengan ilmu Jawa. Air itu air primbon Jawa. Aneh tapi nyata. Sebagian orang percaya ritual sederhana ini bisa membuka aura wajah, menolak energi buruk, bahkan menarik keberuntungan. Pertanyaannya sekarang, apakah mencuci muka dengan air primbon benar-benar memiliki kekuatan spiritual? Atau ini hanya rahasia leluhur yang mulai dilupakan zaman? Semar Jawa akan memberikan rahasianya. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Iya. Kalian sekarang senang sekali ya menggosok wajah dengan sabun wangi, serum Korea, masker lumpur impor, sampai dompetmu menipis seperti kerupuk kena hujan. Tapi aku ingin bertanya, apakah hatimu pernah kau cuci dengan air sejati? Anak-anak zaman sekarang rajin mencuci muka tapi lupa mencuci batin. Wajahmu bersinar tapi pikiranmu kusut. Kulitmu bercahaya tapi hatimu gelap seperti sumur tua yang tak pernah dijemur. Inilah yang kusebut orang pintar merawat kulit, tapi tidak pintar merawat jiwa. Aku ini Semar, orang tua yang sudah lama menemani dunia ini. Saksi zaman, saksi peradaban, saksi kebodohan yang terus diulang manusia. Aku tidak butuh skincare, tidak butuh kamera dengan filter, tidak butuh lampu sorot. Aku hanya butuh satu, air sejati, air kehidupan, air yang bisa membersihkan bukan hanya wajah, tetapi juga hati. Wejangan ini kusampaikan dengan kata-kata Sabdo Palon, pitutur yang sudah tua, tetapi tetap segar seperti air sendang di gunung. Pitutur yang bukan hanya untuk orang Jawa, tetapi untuk siapa saja yang sadar bahwa hidup ini bukan sekedar makan, bekerja, tidur, dan memperbarui status. Tahukah kalian, dalam ajaran leluhur Jawa, air bukan sekedar cairan yang bisa menghapus keringat dan debu. Air adalah lambang kesucian, lambang kehidupan, lambang penghubung antara jagat kecil, mikrokosmos, dan jagat besar, makrokosmos. Orang Jawa dahulu percaya jika kau bisa membersihkan tubuh dengan air yang benar, kau juga bisa membersihkan nasibmu, pikiranmu, dan jalan hidupmu. Tapi sekarang air hanya menjadi komoditas, dijual dalam botol, diberi label premium, dipajang di rak minimarket. Orang-orang berebut air mineral, tetapi melupakan air doa. Orang-orang percaya iklan, tetapi tidak percaya pitutur. Orang-orang percaya skincare, tetapi tidak percaya mantra. Jangan salah paham. Aku tidak melarangmu memakai sabun, lotion, atau serum.
Tetapi jika kau hanya mengandalkan barang-barang itu tanpa memahami makna air sejati, kau hanya menjadi boneka pasar. Wajahmu bersinar, tetapi nasibmu tetap kusut. Karena itu, hari ini aku akan bercerita tentang sebuah ritual lama, mencuci muka dengan air primbon Jawa kuno. Ini bukan perkara mistik kosong, ini perkara filosofi hidup. Ini bukan sekedar klinik, ini pitutur yang mengingatkan yang harus dicuci bukan hanya wajah, tetapi juga hati dan pikiran. Tahukah kau pepatah ini? Bersih itu bukan hanya raga, tetapi juga rasa dan cipta. Inilah pitutur leluhur yang harus kau ingat. Orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, akan lebih indah daripada orang yang hanya bersih wajahnya. Orang yang bersih batinnya akan lebih terang daripada lampu neon. Tapi jangan khawatir, aku tidak hanya akan berceramah. Aku tahu orang sekarang mudah bosen jika hanya diberi kuliah. Karena itu, aku akan bercerita dengan gaya Semar. Kadang serius, kadang bercanda, kadang menyindir. Supaya kalian tidak hanya mendengar, tapi juga mengingat. Sekarang, mari duduk dengan tenang. Bayangkan kalian sedang berada di tepi sendang, airnya jernih, bunga melati mengapung, suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Di sana, aku akan mengajarkan kalian cara membuat air primbon untuk membersihkan wajah dan membersihkan nasib. Tapi ingat, ini bukan perkara sulap, ini perkara niat. Jika niatmu hanya ingin glowing untuk selfie, maka hasilmu hanya selfie. Tetapi jika niatmu untuk membersihkan batin, menyambung dengan leluhur, mengingat bahwa hidup ini harus bersih, insya Allah air primbonmu akan menjadi tirta kehidupan. Ayo, jangan mengantuk. Ini belum apa-apa, ini baru pembukaan. Selanjutnya, aku akan bercerita lebih dalam. Makna air, kisah mistis, dan cara membuat air primbon yang benar. Bersabarlah, tenanglah, dan ingatlah. Sebab wejangan ini panjang, tetapi jika kau mendengarnya dengan hati, ia akan menjadi obat yang lebih mujarab daripada obat kimia. Sekarang, mari kita bicara tentang air. Jangan buru-buru menguap, Le. Air itu bukan sekadar cairan yang kau tuang ke gelas lalu diteguk sambil main ponsel. Air itu bukan sekadar isi botol plastik yang kau beli di minimarket dengan label premium dan harga 3 kali lipat. Dalam ajaran leluhur Jawa, air itu lambang kesucian. Ia disebut tirta omerta, air kehidupan. Air itu adalah penghubung antara jagat cilik, yaitu dirimu sendiri, dan jagat gede, yaitu alam semesta. Dengan air, manusia bisa membersihkan tubuh, tapi juga bisa membersihkan nasib. Bayangkan, sejak bayi lahir, ia disambut dengan air, dimandikan, disucikan. Saat orang meninggal, tubuhnya pun dimandikan dengan air. Dari awal sampai akhir hidup, air selalu hadir. Leluhur kita paham betul, air itu saksi perjalanan manusia. Ada pepatah Gawa yang berbunyi, banyu panguripan, banyu pangresian. Artinya, air adalah sumber kehidupan sekaligus sumber penyucian. Maka tidak heran, banyak sendang, sumur, atau mata air dianggap keramat.
Bukan karena airnya tiba-tiba berubah jadi emas, tapi karena air itu menyimpan doa, lagu, dan energi dari orang-orang yang merawatnya. Coba kau ingat, di banyak desa Jawa ada sendang yang dijaga dengan upacara. Ada yang setiap bulan suro diadakan bersih sendang. Ada yang diberi sesaji bunga dan doa. Itu bukan sekadar tradisi kosong. Itu adalah cara leluhur menjaga hubungan dengan alam. Mereka tahu kalau air kotor, hidup pun ikut kotor. Kalau air dijaga, hidup pun ikut terjaga. Sekarang bandingkan dengan zamanmu. Air sungai penuh sampah plastik, air tanah tercemar limbah pabrik. Orang lebih percaya air botolan dengan iklan model cantik ketimbang air sumur yang dijaga dengan doa. Hei, ironis bukan? Aku sering tertawa sendiri melihat manusia modern. Mereka rela membayar mahal untuk air impor, padahal di desanya sendiri ada mata air yang jernih, tinggal dijaga. Mereka percaya pada label alkaline water atau ionized water, tapi lupa bahwa leluhur sudah lama mengajarkan doa yang bisa menjernihkan air. Air itu punya daya simpan. Ia menyimpan getaran. Kalau kau bicara kasar di depan air, getarannya ikut kasar. Kalau kau berdoa dengan tulus di depan air, getarannya ikut lembut. Itulah sebabnya leluhur selalu membaca doa sebelum meminum atau menggunakan air. Ada kisah dalam serat Centini tentang seorang pertapa yang setiap hari mengambil air dari sendang untuk mencuci wajahnya. Bukan karena wajahnya ingin tampan, tapi karena ia percaya air itu membawa kejernihan pikiran. Dan benar saja, setiap kali ia mencuci wajah, hatinya terasa lebih ringan, pikirannya lebih terang. Sekarang coba kau renungkan. Kau mencuci muka setiap hari dengan sabun mahal, tapi apakah pikiranmu ikut jernih? Kau mandi dengan shower modern, tapi apakah hatimu ikut bersih? Jangan jarang yang bersih hanya kulitmu, sementara batinmu tetap berdebu. Jangan tersinggung, aku hanya mengingatkan. Leluhur kita tidak pernah memisahkan antara lahir dan batin. Kalau tubuhmu kotor, kau mandi. Kalau hatimu kotor, kau berdoa. Kalau pikiranmu kusut, kau menenangkan diri di tepi sendang. Semua ada jalannya. Maka ketika kita bicara tentang air primbon, jangan bayangkan itu sekadar air bunga untuk ritual. Itu adalah simbol bahwa manusia harus kembali pada kesadaran hidup ini butuh keseimbangan. Kau boleh merawat wajahmu dengan skincare, tapi jangan lupa merawat batinmu dengan doa. Kau boleh membeli air botolan, tapi jangan lupa menghormati air sumur di rumahmu. Air itu guru yang sabar. Ia selalu mengalir ke tempat rendah, tidak sombong, tidak menolak. Ia bisa lembut, tapi juga bisa menghancurkan batu. Leluhur kita belajar dari air. Kalau ingin hidup tenang, jadilah seperti air, mengalir, meresap, memberi kehidupan. Tapi kalau kau keras kepala, air pun juga bisa jadi bencana. Banjir, longsor, kekeringan, semua itu bukan salah air, tapi salah manusia yang tidak tahu cara menghormatinya. Jadi, sebelum kita masuk ke cara membuat air primbon, pahami dulu makna air. Jangan sampai kau hanya sibuk dengan ritual, tapi lupa dengan filosofi. Sebab tanpa pemahaman, ritual hanyalah gerakan kosong. Ingat le, sing resik banyune, resik atine. Kalau airmu jernih, hatimu pun ikut jernih.
Kalau airmu keruh, jangan harap pikiranmu bisa terang. Nah, itu dulu wejangan tentang makna air. Selanjutnya, aku akan bercerita tentang kisah-kisah mistis dan supranatural yang berkaitan dengan air. Supaya kau tahu bahwa air bukan hanya benda cair, tapi juga pintu menuju rahasia alam. Sekarang, Dok, toleh putu-putuku kabeh. Aku akan membawamu masuk ke dunia kisah. Dunia yang sering kalian sebut mistis, supranatural, penuh rahasia. Jangan buru-buru takut. Mistis itu bukan berarti menakutkan. Mistis itu artinya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, tapi bisa dirasakan dengan hati. Leluhur Jawa hidup berdampingan dengan alam gaib. Mereka tidak menolak, tidak pula menantang. Mereka menghormati. Karena itu banyak kisah tentang air yang dianggap bertuah. Ada sendang yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Ada sumur yang airnya bisa membuat wajah bercahaya. Ada tirta yang diyakini membawa keberuntungan. Aku ceritakan satu kisah. Di sebuah desa di lereng gunung, ada sendang bernama Sendang Tirtawening. Konon, siapapun yang mencuci muka di sana dengan hati tulus, wajahnya akan tampak lebih terang dan pikirannya lebih jernih. Tapi syaratnya sederhana. Sebelum mencuci muka, orang itu harus berdoa, memohon izin pada penjaga sendang, dan membersihkan hatinya dari niat buruk. Suatu hari, ada seorang pemuda datang ke sendang itu. Ia ingin wajahnya tampan, supaya banyak gadis jatuh hati. Ia mencuci muka berkali-kali, tapi yang terjadi justru wajahnya penuh jerawat. Orang-orang desa tertawa dan berkata, sendang itu tidak bisa ditipu. Kalau niatmu kotor, airnya akan memantulkan kekotoranmu. Lucu ya, tapi begitulah. Air tidak bisa dibohongi. Ia menyimpan getaran niat manusia. Kalau niatmu tulus, air akan menjadi sahabatmu. Kalau niatmu serakah, air akan menjadi cermin kebodohanmu. Ada lagi kisah dari Serat Centini. Diceritakan seorang putri keraton yang setiap malam bulan purnama mencuci muka dengan air bunga di kendi tanah liat. Ia tidak melakukannya untuk kecantikan semata, tapi untuk menenangkan batin. Ia percaya bunga melati melambangkan kesucian, bunga mawar melambangkan cinta kasih, dan doa yang dibacakan akan meresap ke dalam air. Setelah itu, wajahnya memang tampak bercahaya, tapi yang lebih penting, hatinya menjadi teduh. Tutur katanya lembut, dan siapapun yang mendekat merasa damai. Sekarang bandingkan dengan zamanmu. Banyak orang rela operasi plastik, suntik ini itu demi wajah cantik, tapi hatinya tetap penuh iri, dengki, dan amarah. Apa gunanya wajah cantik kalau tutur katamu menyakitkan? Apa gunanya kulit halus kalau pikiranmu kasar? Jangan tersinggung, aku hanya menyindir sedikit. Leluhur kita sudah lama tahu, kecantikan sejati bukan dari wajah, tapi dari hati. Air hanya sarana untuk mengingatkanmu.
Ada juga kisah mistis tentang air hujan pertama di bulan Suro. Orang Jawa percaya air itu membawa berkah. Banyak yang menampungnya lalu digunakan untuk mencuci muka atau mandi. Konon air itu bisa membersihkan sial, membuka jalan rezeki, dan menenangkan hati. Tapi sekali lagi, semua tergantung niat. Kalau kau hanya ingin cepat kaya tanpa usaha, jangan harap air itu bekerja. Aku teringat wejangan Sabda Palon. Sing resik banyune, resik atine. Sing resik atine, resik lakune. Artinya, kalau airmu jernih, hatimu ikut jernih. Kalau hatimu jernih, jalan hidupmu pun ikut terang. Sekarang, mari kita tertawa sebentar. Dulu orang mencari air suci di gunung, berjalan jauh, berdoa dengan kusuk. Sekarang orang mencari promo buy one get one di mall, lalu selfie di depan air mancur buatan. Bedanya apa? Bedanya hanya niat. Yang satu mencari kesucian, yang satu mencari likes di media sosial. Manusia memang lucu, tapi tidak apa-apa. Aku tidak marah. Aku hanya mengingatkan. Karena sebenarnya air suci itu tidak jauh. Ia ada di sekitarmu. Air sumur di rumahmu bisa jadi suci kalau kau rawat dengan doa. Air hujan bisa jadi berkah kalau kau sambut dengan syukur. Bahkan air mata pun bisa jadi tirta kalau keluar dari hati yang ikhlas. Jadi, jangan bayangkan mistis itu selalu menyeramkan. Mistis itu kadang sederhana. Mistis itu ketika kau merasa tenang setelah berdoa. Mistis itu ketika wajahmu terasa ringan setelah mencuci muka dengan air bunga. Mistis itu ketika hatimu tiba-tiba lega setelah menangis. Itulah rahasia air. Ia bisa menjadi cermin, bisa menjadi obat, bisa menjadi guru. Leluhur kita tahu itu, maka mereka membuat ritual-ritual untuk menghormati air. Nah, setelah kau mendengar kisah-kisah ini, jangan buru-buru menirunya. Pahami dulu maknanya. Karena sebentar lagi, aku akan mengajarkanmu cara membuat air primbon untuk mencuci muka. Bukan sekedar ritual, tapi juga wejangan hidup. Sabar dulu Le, jangan terburu-buru. Kalau kau terburu-buru, nanti airnya malah tumpah. Duduklah tenang, hirup nafas dalam-dalam dan siapkan hatimu. Sebab bagian berikutnya adalah inti. Bagaimana memilih air, bunga, doa, dan cara menyimpannya. Itulah yang akan membuatmu mengerti bahwa mencuci muka bukan hanya soal wajah, tapi soal membersihkan jalan hidupmu. Nah, Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Sekarang saatnya kita bicara tentang praktek. Kau sudah mendengar makna air, sudah mendengar kisah mistisnya, tapi semua itu akan terasa jauh kalau tidak kau jalani. Leluhur kita tidak hanya pandai bercerita, mereka juga memberi jalan. Jalan itu sederhana, membuat air primbon. Tapi ingat, ini bukan sekedar resep. Ini bukan tutorial instan seperti di YouTube yang kau tonton sambil rebahan. Ini adalah laku. Laku artinya jalan hidup. Kalau kau hanya meniru gerakannya tanpa niat, hasilnya kosong.
Tapi kalau kau jalani dengan hati, air itu bisa menjadi tirto panguripan. Mari kita mulai. Pertama, pilihlah air. Jangan sembarangan. Leluhur kita percaya setiap jenis air punya watak. Air sumur tua, sumur yang sudah lama dipakai, terutama yang digali dengan doa. Airnya dalam, tenang, menyimpan energi leluhur. Air hujan pertama bulan Suro dipercaya membawa berkah karena jatuh di bulan yang penuh doa dan tirakat. Air sendang atau mata air, jernih, seger, langsung dari bumi. Ini lambang kesucian alam. Jangan gunakan air kran yang bercampur kaporit. Jangan pula air botolan yang penuh iklan. Kalau kau pakai air mineral kemasan, yang kau dapat bukan aura, tapi rasa plastik. Ingat, air itu harus jernih. Kalau airnya keruh, jangan harap wajahmu jadi terang. Itu sama saja seperti pikiranmu. Kalau keruh, jangan harap hidupmu jernih. Kedua, bunga. Leluhur kita tidak asal pilih. Setiap bunga punya makna. Melati, lambang kesucian, kesederhanaan. Mawar merah atau putih, lambang cinta kasih dan ketulusan. Kenanga dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Kantil, lambang kesetiaan, pengingat agar manusia selalu ke kantil atau melekat pada kebenaran. Campurkan bunga-bunga itu ke dalam air. Jangan terlalu banyak, secukupnya. Ingat, bunga itu bukan hiasan, tapi simbol. Kalau kau hanya sibuk memotret bunga untuk Instagram, kau kehilangan maknanya. Aku tahu kalian suka sekali memotret makanan, bunga, bahkan wajah sendiri. Tapi ingat, bunga ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk direnungkan. Ketiga, doa. Inilah inti dari air primbon. Tanpa doa, air hanyalah air. Dengan doa, air menjadi tirto. Doa bisa sederhana. Leluhur kita sering membaca tembang atau pitutur. Misalnya, suci rogo, suci roso, suci cipto, suci karso. Banyu resik, ati resik, laku kursik. Artinya, semoga tubuh, rasa, pikiran, dan kehendak menjadi suci. Semoga air ini membersihkan hati dan langkah hidupku. Kalau kau muslim, bacalah ayat-ayat suci. Kalau kau beragama lain, bacalah doa sesuai keyakinanmu. Intinya sama, niat yang tulus. Jangan salah paham, doa itu bukan mantra sulap. Doa itu getaran. Kalau kau membacanya dengan hati kosong, air pun kosong. Tapi kalau kau membacanya dengan hati penuh, air pun penuh berkah. Keempat, penyimpanan. Leluhur kita selalu menyimpan air primbon dalam kendi tanah liat atau botol kaca. Kenapa? Karena tanah dan kaca bisa menjaga kesucian air. Jangan simpan di botol plastik. Plastik itu panas, mudah berubah, dan tidak punya jiwa. Kalau kau simpan air primbon di botol plastik bekas minuman energi, yang keluar bukan aura, tapi keringat plastik.
Simpanlah air itu di tempat bersih, tenang, tidak sembarangan. Jangan taruh di dekat televisi yang berisik atau di samping ponselmu yang penuh notifikasi. Air itu butuh ketenangan, sama seperti hatimu. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Ambil air primbon dengan tangan kanan. Basuh wajahmu perlahan sambil mengucap niat, aku membersihkan wajahku, aku membersihkan hatiku, aku membersihkan jalanku. Rasakan air itu menyentuh kulitmu. Bayangkan ia juga menyentuh batinmu. Lakukan ini dengan tenang. Jangan sambil main ponsel, jangan sambil terburu-buru. Ritual ini bukan sekedar cuci muka, tapi cuci jiwa. Kalau kau melakukannya dengan benar, kau akan merasakan sesuatu. Wajahmu mungkin terasa segar, tapi yang lebih penting, hatimu terasa ringan. Pikiranmu lebih jernih. Itu tandanya air primbon bekerja. Nah, jangan salah paham. Air primbon bukan jimat, bukan sulap. Ia hanyalah sarana. Yang utama adalah niat dan laku. Kalau kau hanya ingin wajah glowing untuk pamer di media sosial, hasilnya hanya itu. Tapi kalau kau ingin membersihkan batin, menyambung dengan leluhur, dan mengingat bahwa hidup ini harus resik, maka air primbonmu akan menjadi tirta panguripan. Ingat, wejangan sabdo palon, sing resik banyune, resik atine. Sing resik atine, resik lakune. Manusia modern sering lupa. Mereka sibuk mencari skincare terbaru, tapi lupa mencari kejernihan hati. Mereka sibuk mencuci wajah, tapi lupa mencuci pikiran. Padahal wajahmu hanya kau bawa sampai mati. Tapi hatimu, pikiranmu, itulah yang kau bawa sampai ke alam baka. Begitulah Itulah cara membuat air primbon. Sederhana tapi dalam. Jangan kau anggap remeh. Jangan pula kau anggap berlebihan. Jalani dengan hati, maka kau akan merasakan bedanya. Sekarang kita sudah sampai di inti ritual, tapi perjalanan belum selesai. Setelah ini, aku akan memberi wejangan terakhir, refleksi, sindiran, dan penutup, supaya kau tidak hanya tahu caranya, tapi juga Nah, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Setelah kau tahu cara membuat air primbon, sekarang saatnya kita bercermin. Jangan buru-buru menutup buku, jangan buru-buru bilang sudah paham. Karena yang lebih penting dari ritual adalah makna. Aku sering melihat manusia modern. Mereka rajin mencuci muka, tapi malas mencuci hati. Rajin merawat kulit, tapi lupa merawat pikiran. Rajin membeli skincare, tapi lupa membeli kesabaran. Lucu ya, orang bisa menghabiskan ratusan ribu untuk serum wajah, tapi pelit sekali untuk bersedekah. Orang bisa rela antre berjam-jam demi diskon kosmetik, tapi malas sekali antre untuk berdoa. Leluhur kita sudah lama mengingatkan, resik iku ora mung raga nanging uga rasa lan cipta. Bersih itu bukan hanya tubuh, tapi juga rasa dan pikiran. Kalau wajahmu glowing tapi hatimu kusam, apa gunanya?
Kalau kulitmu halus tapi tutur katamu kasar, siapa yang betah di dekatmu? Aku tahu kalian hidup di zaman serba cepat. Semua ingin instan. Makanan instan, cinta instan, bahkan pencerahan pun ingin instan. Padahal hidup tidak bisa dipercepat seperti video TikTok. Hidup itu laku, proses, tirakat. Air primbon hanyalah sarana untuk mengingatkanmu bahwa yang harus dicuci bukan hanya wajah, tapi juga batin. Bahwa yang harus dijaga bukan hanya kulit, tapi juga hati. Mari kita bercermin sebentar. Kau sering mencuci muka setiap pagi, tapi kapan terakhir kali kau mencuci pikiranmu dari iri dan dengki? Kau sering mencuci tangan sebelum makan, tapi kapan terakhir kali kau mencuci mulutmu dari kata-kata kasar? Kau sering mencuci pakaianmu agar wangi, tapi kapan terakhir kali kau mencuci hatimu dari niat buruk? Jangan tersinggung, aku hanya nyelekit sedikit. Kalau kau merasa sakit hati, mungkin memang hatimu sedang kotor. Leluhur kita tidak pernah memisahkan antara lahir dan batin. Mereka tahu, kalau tubuhmu kotor, kau bisa sakit. Kalau hatimu kotor, hidupmu bisa rusak. Maka mereka membuat ritual-ritual sederhana. Mandi kembang, cuci muka dengan air doa, tirakat di tepi sendang. Semua itu bukan sekedar klenik, tapi cara menjaga keseimbangan. Sekarang, lihatlah manusia modern. Mereka sibuk mencari filter kamera agar wajahnya tampak sempurna. Mereka sibuk mengedit foto agar kulitnya mulus. Tapi apakah mereka mengedit hatinya agar lebih lembut? Apakah mereka memoles pikirannya agar lebih bijak? Aku sering tertawa melihat orang yang wajahnya cantik di foto, tapi aslinya penuh amarah. Orang yang tampan di media sosial, tapi aslinya penuh keluhan. Itu seperti botol air mineral yang labelnya indah, tapi isinya keruh. Manusia memang pandai menipu mata, tapi tidak bisa menipu air. Air selalu jujur. Kalau niatmu kotor, air akan memantulkannya. Kalau hatimu tulus, air akan menyimpannya. Maka wejangan Sobda Palon selalu mengingatkan, sing resik banyune, resik atine. Sing resik atine, resik lakune. Kalau airmu jernih, hatimu ikut jernih. Kalau hatimu jernih, jalan hidupmu ikut terang. Jangan salah paham, aku tidak melarangmu merawat wajah. Silahkan pakai skincare, silahkan pakai masker lumpur, silahkan pakai serum. Tapi jangan lupa, serum terbaik adalah doa, masker terbaik adalah kesabaran, skincare terbaik adalah hati yang bersih. Kalau wajahmu glowing tapi hatimu gelap, kau hanya jadi lampu neon yang menyilaukan mata tapi tidak menghangatkan hati. Tapi kalau hatimu bersih, meski wajahmu biasa saja, orang akan betah di dekatmu. Manusia memang sering lupa. Mereka sibuk mengejar kecantikan luar, tapi lupa kecantikan dalam.
Padahal kecantikan luar hanya bertahan sampai tua, tapi kecantikan dalam bisa bertahan sampai mati. Jadi jangan hanya mencuci muka dengan air primbon. Cucilah juga hatimu dengan doa. Cucilah pikiranmu dengan ilmu. Cucilah langkahmu dengan laku. Itulah wejangan sejati. Aku tahu wejangan ini panjang, tapi kalau kau dengar dengan hati, kau akan mengerti bahwa hidup ini sederhana. Resik rogo, resik rasa, resik cipta, resik korso. Itulah kunci kebahagiaan. Endok, toleh, putu-putuku kabeh. Perjalanan kita sudah panjang. Dari makna air, kisah mistis, sampai cara membuat air primbon. Sekarang saatnya aku nutup wejangan iki. Inget loh, semua sing krana wau bukan sekedar cerita, bukan pula sekedar ritual. Itu adalah cermin. Cermin untuk ngeliat dirimu sendiri. Air primbon ki hanya sarana. Iyo tidak lebih sakti daripada niatem. Iyo tidak lebih kuat daripada lakumu. Kalau hatimu kotor, air primbon yo jadi air bunga biasa. Tapi kalau hatimu bersih, bahkan setetes air hujan bisa dadi tirta panguripan. Sabdo Palon pernah berkata, urip iku kudu resik saka raga nganti rasa, saka cipta nganti karsa. Hidup itu harus bersih dari tubuh sampai rasa, dari pikiran sampai kehendak. Kalau semua itu bersih, hidupmu akan terang. Aku ngerti, manusia modern sering lali. Mereka sibuk mengejar dunia, lupa mengejar makna. Sibuk ngiculi wajah, lupa ngiculi hati. Sibuk menghias rumah, lupa menghias jiwa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya mengingatkan. Karena aku ini Semar, tugasku memang begitu, nyelekit tapi sayang, menyindir tapi mengasihi. Jangan kau kira wejangan ini hanya untuk orang Jawa. Tidak. Wejangan ini untuk siapa saja yang mau mendengar, karena air itu milik semua. Air tidak memilih suku, agama, atau bangsa. Air hanya tahu satu hal, ia membersihkan siapa saja yang mau dibersihkan. Maka kalau kau ingin hidupmu terang, cucilah wajahmu dengan air primbon. Tapi lebih dari itu, cucilah hatimu dengan doa, cucilah pikiranmu dengan ilmu, cucilah langkahmu dengan langku. Kalau wajahmu tetap kusam setelah mencuci muka dengan air primbon, jangan salahkan airnya. Mungkin bukan airnya yang salah, tapi hatimu yang belum kau cuci. Iya. Jangan tersinggung. Itu sindiran terakhir dariku. Sekarang aku pamit. Tapi ingat, wejangan ini tidak berhenti di sini. Ia harus kau bawa pulang, kau jalani, kau wariskan. Karena wejangan leluhur ki bukan untuk dipajang, tapi untuk dijalani. Semoga air primbonmu menjadi tirta panguripan. Semoga wajahmu bercahaya, hatimu tenang, dan jalan hidupmu terang. Aku, Semar,
menutup wejangan ini dengan satu pitutur. Resik banyune, resik atine. Resik atine, resik langkune. Resik langkune, resik uripe. Wes, cukup. Aku pamit. Salam resik. Salam sejatining urip. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Om